Di Indonesia, kita diajarkan satu janji besar. Kuliah yang rajin, hidupmu pasti kaya. Tapi saya mau tanya jujur, kalau itu benar, kenapa begitu banyak sarjana Indonesia masih hidup dengan gaji 5 juta rupiah? Dari kecil kita disuruh percaya satu formula, belajar, masuk universitas, dapat gelar, kerja di kantor, hidup stabil. Narasi ini diulang oleh orang tua, guru, bahkan iklan kampus. Tapi tidak pernah ada yang menjelaskan bagaimana struktur ekonomi Indonesia sebenarnya bekerja. Setiap tahun, jutaan lulusan baru masuk pasar kerja Indonesia. Tapi apakah ekonomi kita menciptakan jutaan posisi strategis? Atau hanya ribuan posisi dengan jutaan pelamar? Faktanya, sebagian besar lowongan ada di level staff dengan gaji 4-6 juta rupiah. Sementara harga rumah di kota besar bisa 1 miliar sampai 2 miliar rupiah. Di sini mulai terasa ada yang tidak seimbang. Ini pertanyaan tidak nyaman. Apakah pendidikan Indonesia dirancang untuk mencetak pemilik atau mencetak pekerja yang kompeten? Karena sekolah mengajarkan teori, tapi pasar kerja bergerak dengan koneksi, akses, dan kepemilikan aset. IPK tinggi tidak otomatis memberi jaringan. Gelar tidak otomatis memberi saham. Kerja keras tidak otomatis menembus struktur. Masalahnya bukan pendidikan itu tidak penting. Pendidikan meningkatkan kompetensi. Tapi kelas sosial di Indonesia sering ditentukan oleh siapa yang kamu kenal, aset apa yang kamu miliki, dan sektor apa yang kamu masuki. Selama kepemilikan aset terkonsentrasi dan ekonomi didominasi upah rendah, pendidikan sering hanya memindahkan seseorang dari antrean bawah ke antrean tengah. Lalu ada yang bilang, kalau begitu jangan kerja, jadi entrepreneur saja. Tapi tidak semua orang punya modal, tidak semua orang punya jaringan, dan tidak semua orang cocok ambil risiko bisnis. Jadi jawabannya bukan sekadar kerja atau bisnis. Masalahnya lebih dalam dari itu. Masalahnya adalah kita diajarkan cara menjadi bagian dari sistem, tapi jarang diajarkan cara memahami sistem. Dan tanpa memahami sistem ekonomi Indonesia, kita hanya bermain di aturan yang sudah dibuat orang lain. Ini bukan anti sekolah, ini anti ilusi. Karena kalau kita terus menjual mimpi, kuliah pasti sukses, tanpa membenahi struktur ekonomi, kita akan terus menciptakan generasi berkualitas tapi dibayar murah. Pertanyaannya sekarang, apakah pendidikan Indonesia masih tangga menjadi kaya? Atau hanya seleksi alam yang lebih halus? Dan kalau memang sistemnya seperti ini, strategi apa yang harus kita ubah? Berikan jawabanmu di komentar.